Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di kesempatan ini kita akan membahas penyebab rumah tak dimasuki atau dijauhi malaikat. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Sahabat Muslim, rumah yang kita tinggali adalah tempat kita mengharapkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana jika seandainya tanpa kita sadari rumah yang kita bangun ternyata berisi hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat enggan masuk ke dalamnya dan bahkan mungkin saja menjadi tempat bersemayamnya para setan dan jin yang dilaknat. Harapan seorang muslim menginginkan rumah mereka senantiasa dihadiri oleh para malaikat Allah dan dijauhkan dari setan. Kehadiran malaikat di rumah mereka akan melahirkan aura ketentraman dan kesejukan serta kedamaian rohani yang mengalir di rumah itu. Kehadiran mereka akan membuat rumah kita laksana surga. Di antara para malaikat itu, ada yang sengaja berkeliling untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di tengah manusia. Sebagaimana setan juga berkeliling untuk menebarkan kejahatan di tengah mereka. Hadits riwayat Bukhari dalam kitab Al-Buyu menceritakan, Aisyah Ummul Mukminin telah membeli bantal yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Aisyah pun mengetahui dari wajahnya ada perasaan tidak suka. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya, dosa apa yang telah aku perbuat?" Maka Rasulullah pun bersabda, "Mengapa bantal ini ada di sini?" Aisyah menjawab, "Aku membelinya untuk engkau dapat duduk di atasnya dan bersandar dengannya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini kelak akan disiksa pada hari kiamat." Lalu dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah yang berisi gambar-gambar tidak akan dimasuki malaikat." Dari berbagai riwayat, Abu Taha juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub." Lalu dari Ali bin Abu Thalib, Nabi bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar." Berdasarkan hadits tersebut ada serumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, yaitu rumah yang di dalamnya ada gambar atau lukisan makhluk bernyawa, rumah yang di dalamnya ada anjing, rumah yang penghuninya junub alias biasa tidak mandi, dan rumah yang di dalamnya ada patung. Selain 4 rumah tersebut, ternyata masih banyak ciri-ciri rumah yang malaikat enggan masuk ke dalamnya. Tapi masih belum banyak yang tahu. Sahabat Muslim, mari kita lanjutkan. Hadits dari Ibnu Umar sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam buku Al-Anskar menceritakan mengenai orang-orang yang berada dalam majelis zikir. Rasulullah bersabda, "Jika kalian melewati kebun-kebun surga maka mampirlah di tempat itu." Para sahabat berkata, "Apa yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Kelompok manusia yang berzikir, karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling mencari kelompok manusia yang berzikir, dan jika mereka datang ke tempat mereka, malaikat itu mengitarinya." Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah sekali-kali sebuah kaum duduk dengan berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan akan disirami rahmat dan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah akan menyebutkan tentang mereka pada malaikat yang ada di sisinya." Ini semua menunjukkan bahwa zikir kepada Allah di rumah kita akan menjadikan malaikat memasuki rumah kita dan akan berada dengan kita. Sebaliknya, rumah yang dikosongkan dengan zikir maka malaikat juga akan menjauhinya. Sementara itu, orang yang membaca Al-Quran disebutkan dalam sabdanya, "Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan membanjir pula kebaikan ke dalamnya jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran maka akan turun malaikat rahmat, akan datang kebaikan dan akan muncul ketenangan di dalam rumah kita." Rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran maka ketahuilah bahwa rumah itu sebenarnya telah menjadi kuburan walaupun penghuninya masih bernyawa. Berikutnya adalah rumah orang yang memutuskan silaturahim. Tentang orang yang rajin menjalin silaturahmi disebutkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki pergi untuk mengunjungi saudaranya di sebuah desa yang lain, maka segera diperintahkan kepada malaikat untuk menemani orang itu. Tatkala malaikat bertemu dengan orang tadi maka dia bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Lelaki itu menjawab,
aku akan pergi mengunjungi saudara saya di desa itu." Malaikat itu bertanya, "Apakah kamu memiliki suatu nikmat yang akan kau berikan padanya?" Orang itu berkata, "Tidak, saya mengunjunginya semata karena saya mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai orang itu." Berikutnya malaikat bersayap enggan masuk ke rumah yang tidak dihuni oleh para penuntut ilmu. Mengenai penuntut ilmu yang dinaungi sayap malaikat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang sedang dia tuntut." Selanjutnya rumah orang yang pelit juga tidak dimasuki malaikat, sebaliknya rumah orang dermawan akan dimasuki malaikat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa malaikat akan senantiasa mendoakan mereka. Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap pagi malaikat turun, yang satu mendoakan, 'Ya Allah, beri gantilah untuk yang memberi,' dan yang lain berdoa, 'Ya Allah, musnahkan harta si bakhil.'" Selanjutnya, rumah-rumah yang di dalamnya ada kejujuran, ada kasih sayang, ada amanah, ada syukur dan sabar, ada tobat dan istighfar, akan senantiasa terbuka untuk dimasuki para malaikat. Sedangkan rumah-rumah yang selain itu, maka malaikat akan menjauhi rumah tadi. Sahabat Muslim, rumah-rumah yang akan dijauhi malaikat misalnya rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung-patung dan gambar-gambar, dan ada bau busuk di rumah itu. Apalagi gambar dipasang di depan rumah, bisa saja malaikat juga enggan lewat depan rumah. Islam adalah agama yang cinta kebersihan, sehingga mengingatkan bahayanya memiliki anjing, bahkan melarang memelihara anjing kecuali untuk kepentingan penjagaan keamanan atau pertanian. Tidak sedikit nasyadits yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang. Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, dan juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ibnu Hajar berkata, ungkapan malaikat tidak akan memasuki menunjukkan malaikat secara umum seperti malaikat rahmat, malaikat hafasa, dan malaikat lainnya. Tetapi pendapat lain mengatakan kecuali malaikat hafasah mereka tetap memasuki rumah setiap orang karena tugas mereka adalah mendampingi manusia sehingga tidak pernah berpisah sedetik pun dengan manusia. Sementara itu yang dimaksud dengan ungkapan rumah pada hadits tersebut adalah tempat tinggal seseorang baik berupa rumah gubuk, tenda, dan sejenisnya. Sedangkan ungkapan anjing pada hadits tersebut mencakup semua jenis anjing. Imam Qurtubi berkata, telah terjadi istilah di antara para ulama tentang sebab-sebabnya malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebagian ulama mengatakan karena anjing itu najis, yang lain mengatakan bahwa ada anjing yang diserupai oleh setan, sedangkan yang lainnya mengatakan karena di tubuh anjing menempel najis. Aisyah mengatakan Rasulullah telah mengadakan perjanjian dengan Jibril, bahwa Jibril akan datang ketika waktu pertemuan itu tiba. Ternyata Jibril tidak datang sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya. Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Ketika Rasulullah menoleh ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Beliau bertanya kepada Aisyah bagaimana anjing ini masuk. Aisyah menyahut entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan maka masuklah malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril, mengapa engkau terlambat? Jibril menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan anjing. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Imam Nawawi menerangkan hadits di atas, memberikan petunjuk bahwa membawa anjing dan lonceng pada perjalanan merupakan perbuatan yang dibenci, dan malaikat tidak akan menemani perjalanan mereka, sedangkan yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat rahmat yang suka memintakan ampun, bukan malaikat hafasa yang mencatat amal manusia. Malaikat juga tidak suka masuk rumah yang berbau tidak sedap. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan berbau tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Selanjutnya penghuni rumah yang mengancam saudaranya dengan senjata. Malaikat juga enggan masuk ke dalamnya. Rasulullah bersabda, barang siapa mengarahkan saudaranya dengan benda besi maka orang itu dilaknat oleh malaikat, sekalipun orang itu adalah saudara kandungnya sendiri.
Dari pemaparan ini ternyata ulama juga masih ada pertentangan di dalamnya, walaupun ulama sepakat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Namun rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung atau bahkan patung berbentuk anjing sekalipun tetap mendapat rahmat Allah sangat luas. Dan Allah Maha Pemberi rahmat. Buktinya di dalam rumah yang terdapat anjing Allah tetap memberikan rahmat berupa bisa bernafas, bisa makan, tidur dengan nyenyak, dan bahkan ada yang mendapat hidayah. Dari dalam rumah dengan menonton TV, ulama-ulama sufi mengkaji ulang kitab Al-Hikam dan Ulumuddin, hadis itu bermakna bahasa kinayah atau metafor. Sabda Nabi tentang anjing, hanyalah metafor bukan rumah dan anjing yang sebenarnya, rumah yang dimaksud di sini adalah hati anjing, adalah sifat tamak. Malaikat rahmat tidak masuk ke hati seseorang jika hati itu ada mental tamak, serakah atau menginginkan barang milik orang lain. Apalagi yang bukan haknya. Argumen ini tentunya punya dasar yaitu Surat Al-Araf ayat 175-176, bacakanlah kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu lalu setan mengikutinya sehingga dia termasuk orang yang sesat. Seandainya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya. Ia akan menjulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan. Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi orang Islam itu hatinya tidak akan pernah dihuni malaikat kalau hatinya punya mental tamak. Kita semua berharap baik hati dan rumah kita akan senantiasa dikelilingi malaikat rahmat dan dijauhkan dari setan laknat. Maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali senantiasa meningkatkan tahap keimanan keislaman dan keislaman kita. Demikian pembahasan mengenai penyebab rumah tak dimasuki malaikat. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang salah dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.